hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik dan pengaruhnya bagi kehidupan. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Contoh peralatan elektronik yaitu lampu, senter, dan juga televisi. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen yaitu sumber listrik, konduktor listrik atau penghantar listrik, dan alat listrik. Selain itu, kita juga memerlukan saklar, yaitu alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Dalam rangkaian listrik sederhana, sumber listrik misalnya baterai, dan komponen konduktornya misalnya kabel listrik. Nah, ini adalah contoh rangkaian listrik dan juga komponennya. Ada baterai yang berfungsi menghasilkan listrik, di mana arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Lalu, ada lampu yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Berikutnya, ada kabel listrik yang berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Lalu, ada saklar yang berfungsi untuk menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah apabila salah satu komponen rangkaian tidak terhubung. Sedangkan rangkaian tertutup adalah apabila semua komponennya terhubung. Nah, ini adalah contoh atau ilustrasi tentang rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Anak-anak bisa memperhatikan, nah ini adalah rangkaian terbukanya. Nah, dan ini adalah rangkaian tertutup. Berikutnya, rangkaian tertutup itu ternyata dibagi menjadi tiga loh. Ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara berderet atau bersusun. Ciri-cirinya, 1 disusun secara berderet atau bersusun, 2 jika salah satu lampu padam maka lampu yang lainnya ikut padam karena alirannya terputus, 3 setiap lampu tegangannya berbeda, ada yang terang dan ada yang redup, 4 terdapat 1 saklar, dan 5 boros baterai. Lalu, contoh rangkaian seri adalah lampu neon dan lampu pohon Natal. Berikutnya, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang susunannya bercabang. Ciri-cirinya, 1 susunannya bercabang, 2 jika salah satu lampu padam maka lampu yang lainnya belum tentu ikut padam, 3 setiap lampu mendapat tegangan listrik yang sama sehingga semua lampunya terang, 4 hemat baterai, dan yang kelima terdapat lebih dari 1 saklar. Contohnya adalah stop kontak dan distribusi listrik dari PLN. Yang berikutnya rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian yang disusun secara seri dan paralel atau gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Contohnya adalah rangkaian alarm.
Nah, sekarang kita akan belajar pengaruh listrik dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, apakah kalian tahu siapa penemu listrik dan bagaimanakah dampak dan pengaruhnya dalam kehidupan kita? Dan apakah kalian tahu bahwa listrik yang kita gunakan setiap hari ditemukan oleh siapa? Ya, listrik pertama sekali ditemukan oleh Michael Faraday. Michael Faraday, penemu listrik yang lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Michael Faraday, meskipun ia terlahir dari keluarga yang berkecukupan dan hanya sebentar saja merasakan pendidikan di sekolah, namun berkat perjuangan dan semangatnya, ia berhasil membuat alat sederhana yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik yang disebut generator. Nah, generator inilah yang menghasilkan arus listrik. Lalu, apa sih pengaruh listrik terhadap sosial budaya? Anak-anak, coba bayangkan, kalau saat ini belum ditemukan adanya listrik, wah, pasti kehidupan kita tidak semudah sekarang ya. Seiring berkembangnya teknologi, salah satunya dengan adanya listrik, manusia semakin berubah loh anak-anak, karena listrik memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Mari kita lihat perubahan manusia sebelum ditemukannya listrik dan setelah ditemukannya listrik. Yang pertama, pengaruh terhadap bidang ekonomi. Sebelum ditemukannya listrik, manusia menggunakan api sebagai penerangan. Nah, yang digunakan sebelum ada listrik adalah obor, pelita, dan lain-lain. Oleh karena itu, biaya hidup sebelum ditemukannya listrik lebih hemat dibandingkan dengan sekarang. Namun, negatifnya adalah pekerjaan sulit dikerjakan dengan cepat. Setelah ditemukannya listrik, biaya hidup menjadi lebih mahal karena harus membayar biaya tagihan listrik. Namun, untuk pekerjaan bisa diselesaikan dengan waktu yang cepat. Selanjutnya, pengaruh listrik dalam bidang pendidikan. Bisa dibayangkan ya anak-anak, sebelum ditemukannya listrik, pelajar sangat efektif pada siang hari dengan memanfaatkan cahaya dari sinar matahari. Meskipun pada malam hari siswa bisa belajar dengan penerangan lilin atau pelita, namun hal tersebut dapat merusak mata loh anak-anak, karena membaca dalam keadaan gelap atau kurang cahaya. Sesudah ditemukannya listrik, siswa dapat belajar dan mengerjakan tugas kapan saja karena sudah ada lampu yang bisa kita gunakan sebagai sumber penerangan pada malam hari. Selanjutnya, pengaruh listrik terhadap kehidupan sosial. Sebelum ditemukannya listrik, orang-orang berkomunikasi dengan berbicara secara langsung dan mengirimkan surat karena saat itu belum ada gadget seperti sekarang ini. Maka orang-orang tidak bisa berkomunikasi melalui chat, SMS, video call, dan lain-lain. Nah, seiring berkembangnya zaman, manusia mulai menciptakan sesuatu yang dapat mempermudah kita dalam berkomunikasi atau bertukar informasi yang disebut dengan gadget. Nah, kehidupan manusia semakin berubah anak-anak. Kebanyakan orang akan sibuk dengan handphonenya masing-masing meskipun sedang berkumpul bersama yang lain. Inilah salah satu kekurangan dari adanya gadget yang dapat membuat yang dekat terasa menjadi lebih jauh. Yang terakhir adalah pengaruh listrik terhadap dunia hiburan. Sebelum ditemukan listrik seperti handphone, laptop, dan PlayStation, anak-anak tidak memainkan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Mereka memainkan permainan buatan mereka sendiri atau permainan tradisional. Mereka lebih merasakan kebersamaan karena bermain bersama secara langsung. Setelah ditemukannya listrik dan diciptakannya gadget, serta adanya video games, anak-anak jarang berinteraksi secara langsung. Mereka lebih suka bermain di rumah mereka masing-masing. Semoga pembelajaran ini dapat menambah pengetahuan anak-anak ya, dan anak-anak dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan listrik dengan sebaik mungkin. Sampai di sini pembelajaran kita. Semangat, Tuhan memberkati.